Yang kedua, karakteristik atau sifat dari syarrud dawah, naqdul ahdi, membatalkan perjanjian, mengkhianati perjanjian. Jadi janji dalam kaitan iman itu bukan persoalan yang bisa dianggap enteng. Janji ingkar lagi, kalau sudah tahu diingkari janji lagi, itu tidak tabiat orang yang baik begitu. Sehingga Allah malah di dalam ayat 55 ini menyebut syarrud dawah. Jadi kalau yang pertama tadi terus menerus di atas kekafiran dan keingkaran yang begitu mendalam, tidak bisa lagi diharapkan mayoritas mereka itu beriman, pemimpin-pemimpinnya hasad, dengki, sementara yang lain taklid, membabi buta. Yang kedua, naqdul ahdi, mengkhianati atau membatalkan perjanjian. Wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqada ma'a yahudil Madinah aqaba hijratihi ilaihim ahdan. Ini juga ditegaskan dalam tafsir Al-Marawi yang sebenarnya mengulang yang sebelumnya juga, ya. Wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqada ma'a yahudil Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengadakan perjanjian bersama Yahudi Madinah aqba hijratihi ilaihim ahdan. Itu dengan suatu perjanjian seiring dengan hijrahnya beliau kepada mereka. Mereka itu lebih dahulu bermukim di Yasrib, di Madinah. Aqarrahum fihi ala dinihim. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengakui, artinya bukan masuk di sini, ya. Rasulullah membiarkan, mengakui keberadaan mereka di atas agama mereka. Jadi orang Yahudi bebas dengan agama Yahudinya. Wa ammanahum ala anfusihim wa amwalihim. Adanya jaminan untuk mereka, jaminan keamanan terhadap diri dan harta kekayaan mereka. Jadi ini isi perjanjian yang mereka sepakati bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka bebas dengan agama anutan mereka, bahwa mereka harta diri dan harta kekayaan mereka dijamin keamanannya selama mereka itu setia dengan pasal-pasal perjanjian yang telah dibuat bersama itu. Kalau dalam fikih siasah namanya, fikih politik, itu sering orang sebut dengan Shahifah Madinah ini, piagam Madinah.
sebagai bentuk suatu konstitusi, ya, konstitusi yang sangat modern, ya, menjamin hak-hak beragama, hak-hak asasi dari semua yang terkait dengan piagam itu. Ada sekian pasal yang luar biasa. Sekiranya Muhammad itu bukan Rasulullah, maka dia adalah seorang yang sangat jenius sekali, kata orang. Jadi kalau tinjauan dari fikih siasat, fikih tentang politik, luar biasa sekali. Termasuk ini orang-orang Yahudi ikut di dalam perjanjian. Namun terjadi fanaqada kullu minhum ahdahu. Seluruh mereka itu membatalkan, mengkhianati janjinya. Nah, ada Bani Nadir, Bani Quraisyah dalam kaitan ayat ini, mengkhianati perjanjiannya. Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam catatan Profesor Wahbah Az-Zuhaili, juga di sini dicatatkan oleh Syekh Al-Marawi. Riwayat Ibnu Abbas ini saya tidak akan ulangi lagi, pengkhianatan Bani Quraisyah itu. Lalu Allah sebut ini, wa hum la yattaqun, penutup ayat 55. Mereka itu tidak bertakwa. Apa maksud bertakwa di sini? La yattaqunallah fi naqdil ahdi. Tidak mereka itu bertakwa kepada Allah di dalam pengkhianatan terhadap janji itu. Juga mereka tidak takut akibat dari pengkhianatan mereka itu, yang ujung-ujungnya adalah menghancurkan mereka itu sendiri. Bani Quraisyah yang pada akhirnya dalam pengkhianatan itu membantu Ahzab, persekutuan, menerima dampak akibat dari perbuatan mereka itu sendiri. Mereka melakukan pembelotan sewaktu perang Ahzab, yaitu dengan membawa kepada pengepungan. Mereka itu akhirnya dikepung selama 25 hari oleh Rasulullah dan para sahabat, yang berakhir kepada penyerahan mereka sendiri. Ketika akan diadili atas pengkhianatan ini, mereka meminta kepada pemuka dari sekutu mereka sebelumnya, yaitu Bani Aus, yang waktu itu dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'az, yang oleh Sa'ad bin Mu'az akhirnya ditanya kepada mereka sendiri, apa hukuman menurut agama mereka atas kejahatan pengkhianatan seperti ini. Apa hukumannya di dalam agama mereka? Akhirnya mereka menundukkan kepala. Mereka pun akhirnya dihukum sesuai dengan hukum dalam agama mereka sendiri, yaitu dalam hukum Taurat. Semua laki-lakinya dihukum bunuh, ya. Jadi hukum yang diterapkan kepada Bani Quraisyah itu sesuai dengan ketetapan di dalam agama mereka sendiri. Para ahli sejarah juga meneliti bahwa seluruh laki-lakinya dihukum bunuh sekian banyak. Seorang perempuan dihukum bunuh, yang lainnya itu tidak dihukum bunuh tapi ditawan, ya.
Ada yang mengatakan kurang lebih 400 sampai 900 orang laki-laki dari Bani Quraidah yang melakukan pengkhianatan sesuai dengan hukum dalam agama mereka. Ya apa boleh buat, hukum agamanya begitu. Ditanya kepada mereka apa hukum dalam agama mereka, pengkhianatan itu. Jadi apa yang Allah sebut kepada Nabi Muhammad di dalam ayat ini, begitu juga sebenarnya sifat yang buruk itu sudah ada di dalam agama mereka. Jadi bagi kita ini fangtabiru ya ulil absar, mengambil pelajaran. Jadi jelas walaupun ayat ini semula ditujukan menggambarkan suasana yang ada pada Bani Quraidah, namun bila kita memiliki sifat-sifat yang sama dengan Bani Quraidah itu, maka kita juga termasuk kepada syarrad dawabi indallah, makhluk melata, makhluk nembaka keompek yang seburuk-buruknya, hewan yang melata yang seburuk-buruknya di sisi Allah Ta'ala. Apa tadi? Sifat yang pertama kata al-maraghi al-israru alal kufri warusukhu fi, terus menerus di dalam kekafiran dan bertahannya teguh di dalam kekafirannya itu, sehingga tidak bisa diharapkan lagi mayoritas mereka itu akan beriman. Pemimpin-pemimpinnya dengki, keras kepala, orang kebanyakannya taklid membabi buta dan sebagainya. Yang kedua, kebiasaan mengkhianati perjanjian, tidak takut kepada Allah akibatnya. Ujung-ujungnya kalau Bani Quraidah mereka menerima akibatnya, dihukum sesuai dengan hukum yang ada di dalam agama mereka. Mereka itu dipenggal laki-laki sekitar 400 menurut sebagian ahli riwayat hingga 900 orangnya. Itu hukum agamanya, bukan Nabi. Nabi malah menunjuk dalam hal ini sekutu mereka sendiri yang bernama Sa'ad bin Mu'adz dari suku Aus.